warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laila Nur Afifa dengan NIM A50123077. Di sini saya akan melakukan sesi wawancara yaitu landasan filosofis, landasan religius, dan landasan psikologis yang berada di SMA Lab School Unpad Palu. Semua mempengaruhi. Itu semua digunakan. Terus kemudian religius itu kebetulan saya BK-nya BK BKI Islam background saya itu terkadang dipakai terkait dengan masalah kemunduran atau degradasinya anak-anak, terkait dengan masalah agamanya. Nah, ada yang diproses melalui kadang mungkin BK belajarnya atau BK sosialnya, karakternya, itu kita masukkan dengan nilai-nilai agama. Jadi terkait dengan religiusnya itu banyak kita gunakan untuk proses konseling di anak-anak. Kemudian kalau psikologis, setiap proses konseling kan menggunakan cara-cara psikologis, ya kan? Jadi semua wajib itu, semua di bidang proses konseling kan menggunakan nilai-nilai psikologis. Nah, kalau tidak pakai nilai psikologis, bagaimana cara kita konseling? Karena yang pertama kan harus asesmen, ya kan? Penilaian dulu terkait dengan anaknya, masalahnya apa, kemudian kondisinya anak seperti apa. Nah, itu kan harus kita pandang dari psikologisnya dia, ataukah dia karena ada masalah di sini disebabkan karena ada masalah di rumah atau masalah di luar. Nah, ini yang menyebabkan mungkin dia berubah cara belajarnya, berubah cara makannya. Ini kan terkait dengan bagaimana psikologis anak ini. Jadi menurut Bapak mana yang sangat mempengaruhi dari program kerja dari ketiga landasan tersebut? Semua mempengaruhi. Yang ada bidangnya masing-masing. Yang kalau psikologis itu semua terpakai. Jadi setiap kegiatan konseling, contoh gini, guru psikologi, psikolog ataupun guru BK itu ketika melakukan sesuatu, ketika melakukan proses konseling itu pasti menggunakan psikologis, karena kita pandangnya dari situ. Terus kemudian terkait dengan religius dan juga teknik-teknik yang digunakan itu tergantung daripada masalah tadi, masalah yang sudah di-asesmen dari awal menggunakan psikologisnya tadi. Itu tinggal nanti anak ini mungkin masalahnya di sini, berarti kita harus menggunakan teknik seperti ini. Ataukah anak ini dalam ruang lingkup belajarnya terganggu dalam bidang keagamaan, kita gunakan ada yang religius. Ataukah semuanya ada prestasi anak di dalam bidang, mungkin ada yang tidak bisa mengaji, ya, ada yang belum bisa tata cara sholat. Jadi kan kita minta bantuan juga sama guru agama. Nah, itu cara teknik yang dalam masuk dalam kategori itu tadi religius. Jadi tergantung daripada nanti asesmen dalam bidang psikologisnya apa. Kalau psikologis itu pasti semuanya menggunakan. Kalau usah hanya guru BK, psikolog pasti, bukan hanya psikolog, guru itu harus juga sebenarnya menggunakan nilai-nilai psikologis ketika melihat siswa. Karena begini, kita mengajarkan, apalagi kurikulum merdeka kan harus menyesuaikan dengan anak. Nah, kan anak yang 1, anak 2, anak 3 itu kan berbeda psikologisnya. Cara mengajar juga kita pasti berbeda, cara pemberiannya berbeda, cara penerimaan juga pasti berbeda. Jadi tekniknya kita di masing-masing anak-anak juga berbeda. Itu dari mana dilihat dari proses psikologisnya kita yang menilai gitu. Asesmen, kemudian perlakuan. Berarti ketiganya itu sangat penting ya? Penting. Sudah dirancang dan itu juga sudah terlaksana semua. Maksudnya pertanyaan pertama tadi, itu telah digunakan. Maksudnya
bukan hanya telah digunakan, itu wajib untuk digunakan dalam setiap perlakuan. Gitu. Programnya sudah berjalan. Nah, programnya sudah berjalan karena umumnya memang seperti itu. Tidak bisa proses konseling atau proses perlakuan terhadap anak tanpa menggunakan contoh, tanpa menggunakan proses psikologis, tanpa menggunakan proses asesmen, itu tidak bisa. Terus kemudian kan saya bilang tadi tentang terkait dengan religius, itu bisa terkait dengan teknik-teknik tadi, karena religius itu dipandang dari tergantung masalahnya ini anak apa. Contoh kan kayak mungkin penurunan prestasi belajar matematika, kan tidak mungkin kita menggunakan religius kan, iya kan? Nah begitu. Jadi tergantung kondisi anaknya ini apa masalahnya, ataukah dia problemnya peningkatan prestasi, ataukah dia kalau di belajar ya, jika belajar peningkatan prestasi, ataukah dia istilahnya apa, mempertahankan prestasi. Nah, itu kan penting. Gitu. Anak yang pintar juga penting untuk di konseling, karena untuk mempertahankan prestasinya jangan sampai turun. Nah, yang di bawah kita tingkatkan. Gitu. Jadi semua itu pasti berjalan dengan, kalau ada program konseling itu wajib berjalan. Semua bukan hanya di sini, pasti sekolah-sekolah gitu. Itu secara umum. Oh belum. Mungkin kalau di NGMP-nya BK kemungkinan sudah. Cuma kalau saya belum masuk di NGMP. Karena mungkin saya belum masuk ke sana, jadi tidak pernah saya ketemu sama yang lainnya. Gitu. Kalau tercantum tidak, karena program itu umum. Di program BK mungkin RPL. Setiap RPL itu paling bunyi ya terkait dengan masalah BK belajar, BK sosial. Itu yang kita susun. Terus kemudian materi apa? Kan ini begitu. Kalau mau disusun di RPL kan, materi apa yang di program BK belajar. Nah, ini semua materinya, BK sosial, ini semua materinya. Kalau untuk masalah psikologis, terus ke masalah religius, dan apa satunya tadi? Filosofi sejarah kan. Nah, sejarah ya itu secara umum, teori semuanya, teori itu masuk dalam kategori teori BK sih kalau menurut saya, bukan pada programnya. Itu bisa menggunakan itu teori-teorinya. Kamu menggunakan teori yang berlingkup ke religius kah, tekniknya ke religius. Kalau filosofi kan ya sejarah, hanya sejarah aja, bagaimana kita melihat sejarahnya BK seperti apa, gitu kan.